Anak-anak muda itu bukan cuma sekedar kaum rebahan, karena kalau bukan milenial, siapa lagi? Kamilah ini sebenarnya pemilik masa depan. Satu ikon program strategi saya adalah Smart Millennial. Rasa-rasanya saya masih muda ini. Jadi kalau ditanya berarti udah tua. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adama Bicara Adama. Hari ini spesial karena kita taping di alam terbuka sambil refreshing ya Pak Dhani. Apa kabar Tak? Baik, alhamdulillah. Tetap ini kita ngobrol santai karena ini kan momentum Sumpah Pemuda. Jadi bisa cerita sedikit Pak, waktu muda Pak Dhani pas SMA sampai kuliah itu aktivitasnya apa saja? Ada pengalaman menarik? Rasa-rasanya saya masih muda ini. Jadi kalau ditanya berarti udah tua. Jadi waktu saya umur 16 tahun, saya sudah jadi atlet Sulsel. Saya main softball, dikenalkan oleh beberapa teman-teman. Jadi saya lebih banyak memang di olahraga. Nah, kemudian waktu universitas atau kuliah banyak di organisasi kemahasiswaan. Nah, kemudian bersama olahraga juga nggak pernah luntur. Ya sampai selesai, sampai kerja juga tetap olahraga. Jadi pengurus olahraga, membina olahraga, jadi atlet juga sekalian. Pak Dhani bisa dicerita sedikit, ada tidak pengalaman masa muda Pak Dhani yang susah Pak Dhani lupakan gitu? Pengalaman lucu, unik yang... Ya. Jadi memang saya kira pengalaman itu tidak lepas daripada saya suka kerja sesuatu yang kadang-kadang orang lain tidak buat. Misalnya waktu saya sekitar SMP SD, saya bikin rumah di bawah tanah, misalnya seperti itu, rumah di atas pohon. Jadi memang dari dulu progresivitas berpikir itu memang menjadi bagian keseharian saya karena ayahanda saya, ibunda saya itu memberikan saya kebebasan berpikir. Sehingga apapun yang saya buat, misalnya saya bikin rumah di atas pohon, kemudian saya nginap di atas itu. Orang tua kan pasti gelisah. Itu umur berapa? Itu umur sekitar 10 sampai 11 tahun. Ya, jadi 10 tahun deh kalau tidak salah ya. Kita nginap di situ, bayangkan kalau anak umur 10 tahun nginap di atas pohon, orang tuanya kayak apa gitu. Jatuh kan berisiko. Tapi untuk mendukung kebebasan berpikir, ayahanda saya itu menunggu di bawah pohon itu, duduk di kursi sambil tidak tidur, menunggu saya tidur seharian sampai pagi. Karena ingin mensukseskan survival saya waktu itu. Ya. Sering nongkrong juga Pak sama teman-teman, sahabat? Iya, jadi saya karena saya waktu kuliah itu arsitek, jadi saya memang lebih, karena di studio, tiap hari kita ngumpul, nginap bersama, 8 tahun sama-sama saya satu nginap. Jadi bukan hanya sekadar berkumpul saja, tapi kita memang kan kerja tugas, namanya studio. Ini kan Makassar kerap dikaitkan dengan stigma anarkis. Bagaimana Pak Dhani melihat itu? Belakangan ini banyak berita-berita kekerasan, peran anak muda untuk kemudian mengembalikan citra positif Kota Makassar. Menurut Pak Dhani sebaiknya seperti apa? Anak-anak kita itu anak-anak luar biasa. Cuma kalau tidak diberikan ruang, maka mereka akan seperti itu. Anak-anak kita itu adalah anak-anak yang kelebihan energi. Nah, penyaluran energi itulah yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Saya mengalami hal yang sama pada saat saya pertama dilantik. Kemudian terjadi perang antar lorong, antar kelurahan, antar kampung. Kemudian sampai beberapa orang mati waktu itu. Kemudian geng motor. Kemudian saya secara tanpa prasangka, jadi tanpa prejudis, kami mencoba memetakan apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata yang terjadi adalah itu tadi, kelebihan energi yang belum disalurkan dengan baik. Termasuk demonstrasi mahasiswa yang berujung vandalisme misalnya. Iya, kalau saya dulu teman-teman mahasiswa juga demo, karena itu bagian daripada eksistensi anak-anak kita yang sedang mencari bentuk. Tapi mereka dulu sopan. Dia telepon, Pak Wali, saya di sini, Seloya. Tapi jangan kau robek itu fotonya, misalnya foto presiden apa semua. Silahkan, jangan kau pot bunga apa semua. Mereka dengan sopan.
kami juga mensupport, silakan. Penyaluran sosial kontrol harus jalan, ya seperti itu. Pak Dhani kan ini dikenal untuk Kota Makassar dikenal punya visi yang jauh ke depan. Untuk Adama sendiri, visi untuk pembangunan generasi milenial menghadapi tantangan zaman era 4.0 itu menurut Pak Dhani kompetensi apa sih yang harus dimiliki anak muda? Anak-anak sekarang kan itu lebih suka menonton, mendengar daripada menulis dan membaca. Ya. Nah, ini pola-pola milenial seperti ini mesti kita pahami. Nah, sehingga mereka lebih dekat dengan virtual. Nah, sehingga saya kira mengajak kaum milenial harus kita mengajak dengan sistem-sistem yang selalu punya tantangan virtual seperti game misalnya. Para gamer-gamer itu kan tantangan virtual yang kemudian kita harus rancang untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Ini kan bisa manfaatnya. Ya, zamannya beda. Ya, zamannya beda dengan kita. Nah, maka anak-anak kita selalu ada tantangan. Game itu bukan gamenya yang inti, tantangannya. Mereka senang tantangan, dan tantangan itu sifatnya karena sekarang kecepatan informasi begitu kencang, cepat. Maka tantangannya itu mereka cepat bosan. Ini generasi paling cepat bosan ini. Nah, sehingga viral-viral itu tidak bicara hari, tapi bicara jam, bicara menit. Nah, sehingga tantangan-tantangan pun harus selalu di-update. Nah, tantangan-tantangan inilah yang harus kita kemas dalam bentuk game. Ya, misalnya, saya membuat game lorong. Lorong itu sebenarnya lorong garden, itu game sebenarnya. Lorong badan usaha lorong sehat, itu game. Ada permainan-permainan baru, baik generasi maupun orang tua yang terikat dalam satu komunitas lorong. Masyarakat harus dibuatkan game, bukan kesibukan. Dibuatkan konsentrasi, dibuatkan focusing, tapi fokusing yang tidak dipaksa, tidak boleh ada hal-hal yang intimidatif. Jadi anak-anak sekarang itu pertama adalah dia suka tantangan. Kemudian yang kedua, jangan diintimidasi cara berpikirnya. Dan yang ketiga harus dekat dengan hal-hal yang antara menarik yang virtual ke arah alam nyata gitu. Pak Dhani bisa dibagi sedikit untuk milenial Makassar, ada tidak program spesifik dari Adama untuk pemberdayaan anak-anak muda ke depan di Kota Makassar? Ya, satu ikon program strategi saya adalah Smart Millennia. Smart Millennia itu semua menyangkut kebutuhan milenia ada di situ. Ya, jadi misalnya teman-teman ingin berekspresi secara misalnya mereka ada orang-orang bakat programmer misalnya dan membuat sistem-sistem yang mereka inginkan, makanya bukan hanya sekadar pemain game atau tapi dia mau buat game misalnya atau buat apa. Nah, kita siapkan namanya, dulu saya bikin namanya rumah software, sudah pernah saya bikin ini, rumah software Indonesia. Dia tinggal masuk, alatnya kita siapkan semua, mereka silakan, yang penting menghasilkan aplikasi ataupun game ataupun apapun bentuknya. Jadi mereka dibikinkan dunia memang. Kalau mereka berminat di situ, kita siapkan fasilitasnya. Pemerintah memberikan rumah kreativitas IT atau virtual, atau dulu saya sebut rumah software Indonesia. Nah, itu silakan masuk. Pak Dhani, terakhir ada harapan untuk anak-anak muda Makassar, anak-anak lorongna Makassar yang tersebar di setiap sudut kota Makassar. Pak Dhani bisa menitipkan harapan pada mereka, silahkan. Anak-anakku sekalian, para milenial harus mulai merasa dan harus terlibat dalam kegiatan hari ini, supaya karena ada pergantian generasi, yang generasi sebelumnya tidak mengerti atau tidak memahami bagaimana kebutuhan generasi sekarang, sehingga generasi sekarang harus men-set up generasi akan datang atau men-set up masa depannya sendiri bersama generasi-generasi hari ini. Maka dengan itu, anak-anakku sekalian, pepatah mengatakan, khusus untuk politik, jika orang baik tidak peduli politik, maka orang jahat akan mengisinya. Jika anak muda tidak peduli politik, maka jangan sampai masa depan kita akan disia-siakan mulai daripada hari ini. Marilah para milenial, kita terlibat politik, dukung kebenaran, jaga Makassar, dan jaga masa depan kita semua. Terima kasih. Pak Dhani, karena ini momen Sumpah Pemuda, peringatan Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun, saya mau dengar kita masih ingat poin-poin Sumpah Pemuda. Bisa
kita sebutkan. Sumpah Pemuda, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Wah, keren. Pak Dhani hafal Sumpah Pemuda. Pak Dhani, terima kasih di tengah padat jadwal tak ini masih sempat ngobrol santai. Ya, terima kasih Pak Dhani, mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah. Ya. Kita akan lanjut ngobrol santai kita malam ini bersama ada Andi Cakrawala, kita panggil saja Bro Cakra. Bro Cakra. Ya, salah satu anak muda kreatif yang terlibat di kerja-kerja pemenangan Dhani Fatma sudah ada di hadapan saya. Iya. Kita akan ngobrol santai tentang politik anak muda. Ya, siap. Karena ini momentumnya Sumpah Pemuda, saya ingin dengar sedikit nih dari Cakra. Ya. Orange Muda ya, Orange Muda Iya, sendiri. Orange Muda. Ada banyak tim-tim muda, relawan muda Dhani Fatma. Ya. Selain Orange Muda, apa saja itu? Ada generasi milenial Dhani Fatma, Generasi milenial. ada suara muda, Suara Muda, ada banyak lah. banyak Ada ya. banyak. Orange Muda salah satu relawan yang terbilang sejak awal sebelum Pak Dhani deklarasi Ya. intens mengkampanyekan Pak Dhani untuk maju menjadi calon wali kota Makassar. Yang pertama-tama ini kan persentase pemilih milenial di kota Makassar itu cukup besar, Tinggi, ya. cukup signifikan mempengaruhi perolehan suara nantinya. Betul. Ada tidak trik-trik khusus atau strategi yang Ya. dijalankan oleh Orange Muda sendiri itu seperti apa? Baik. Jadi Orange Muda ini sebenarnya kami ada bukan karena tahun politik maka kami dibentuk. Iya. Tetapi ini sudah ada sejak 2018. Komunitas ini Bapak dorong, Pak Dhani dorong untuk dibentuk agar bisa memberikan ruang kepada milenial untuk berekspresi. Kalau ditanya tentang strategi khususnya, sebenarnya kami ini tidak punya strategi khusus. Cuman kerja ikhlas saja. Tahu apa yang harus kita hadapi, Ya. santun dalam bekerja, program-programnya harus di jalan yang benar, Ya. cuman itu yang kita laksanakan. Ya, misalnya nih tren kaum rebahan, Ya. banyak anak-anak muda hari ini yang kerjanya cuma asik rebahan. Bagaimana kegiatan-kegiatan kreatif itu didorong sehingga menyasar Anak-anak mereka milenial ini? itu, Ya. benar. Lewat Orange Muda inilah kami ingin membuktikan bahwa anak-anak muda itu bukan cuma sekedar kaum rebahan yang seperti dibilang Ya. tadi, tetapi juga orang yang harus memberikan, berdiri terdepan dalam menyikapi setiap masalah yang ada. Karena kalau bukan milenial, seperti yang Bapak selalu bilang, siapa lagi? Karena kamilah ini sebenarnya pemilik masa depan negeri ini. Betul Makanya sekali. harus mulai Ya. berjuang dari sekarang. Milenial ini jangan dilibatkan ke dalam politik praktis yang dalam tanda kutip ya, yang negatif. Tetapi beliau juga mengatakan bahwa bukan berarti milenial boleh apatis terhadap politik. Karena kalau bukan milenial, kalau bukan orang-orang baik yang mengisi politik ini, akan ada orang-orang jahat. Nah itu kita amini lewat Orange Muda. Ya. Banyak program-program yang kami laksanakan seperti tadi Kakak Heni bilang. Ya. Kami baru selesai mengadakan lomba PUBG kemarin, baru selesai. Dan program-program lain di Orange Muda itu terbagi ke 3 program besar. Apa yang pertama itu kolaborasi, yang kedua edukasi, dan yang ketiga sosial. Dan itu juga ikut dikampanyekan oleh relawan-relawan muda Adama yang lain ya. Benar. Oke teman Adama, sekian dulu part kali ini. Kita akan ketemu di part berikutnya. Untuk semua anak-anak muda Kota Makassar, teruslah berlari meraih mimpimu, karena 1000 orang tua bisa bermimpi, tapi 1 anak muda bisa mengubah dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Ingat, tetap jaga jarak, tetap pakai masker, dan jangan takut bicara. Salam Adama bicara Bicara Adama. Adama.